Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kembali kita belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar bersama mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk sekolah dasar. Namun terlebih dahulu, mari kita awali dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Surah Al-Falaq. Mari belajar surah Al-Falaq yang artinya waktu subuh. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan sebagai petunjuk hidup umat manusia. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi manusia dalam mencapai kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Membaca Al-Quran merupakan ibadah yang mendatangkan pahala dan keberkahan. Membaca Al-Quran harus tartil dan jelas. Tartil adalah membaca Al-Quran dengan perlahan-lahan dan memperhatikan ilmu tajwidnya. Adab membaca Al-Quran, sempurna dalam membaca Al-Quran. Adab membaca Al-Quran: 1. Dalam keadaan bersuci. 2. Berdoa. 3. Dimulai dengan isti'adzah dan ta'awud. 4. Membaca dengan pelan, tartil, dan tidak terburu-buru. 5. Membaca dengan khusyuk. 6. Membaguskan suara saat membaca Al-Quran. 7. Menghadap kiblat. Rumah yang dibangun dengan membiasakan membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaunginya dengan kebahagiaan, ketenangan, dan keselamatan. Surah Al-Falaq adalah surah yang ke-113. Nama Al-Falaq diambil dari ayat yang pertama. Al-Falaq artinya waktu subuh dan terdiri dari 5 ayat. Al-Falaq diturunkan di kota Makkah, berjenis surah Makkiyah. Al-Falaq diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Inti surah Al-Falaq agar manusia senantiasa memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi keburukan yang tersembunyi. Nama lain surah Al-Falaq Al-Mu'awwidhatain karena memiliki 2 kandungan yang berisi tentang perlindungan. Surah Al-Falaq dibaca saat sholat subuh dan sholat maghrib. Secara umum, agar manusia senantiasa memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia adalah makhluk yang lemah. Untuk itu, senantiasa memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa dan Maha Perkasa. Mari kita bersama-sama membaca surah Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min
syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Maha benar Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala firman-Nya. Amalan sunnah surah Al-Falaq: membaca surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas setelah sholat Jumat sebanyak 7 kali setelah salam dari melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Diriwayatkan oleh Al-Fiqh Al-Munziri dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas masing-masing sebanyak 7 kali ketika imam selesai membaca sholat Jumat sebelum ia melipat kedua kakinya, dalam arti kakinya masih dalam posisi tasyahud akhir, maka diampunilah dosa yang lalu dan yang sekarang, dan diberikan pahala. Nabi Muhammad sendiri diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir bersabda, tadi malam telah diturunkan kepadaku beberapa ayat yang tidak kulihat bandingannya, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Hadis riwayat An-Nasa'i, halaman 945. Surah Al-Falaq bersama surah An-Nas juga mendapatkan perlakuan khusus dibaca oleh Nabi ketika hendak tidur. Hal ini diriwayatkan dari jalur Aisyah bahwa apabila Rasul SAW hendak tidur, beliau meniupkan kedua tangannya sambil membaca mu'awwidhatain, yaitu surah An-Nas dan Al-Falaq. Lalu beliau mengusapkan ke badannya. Hadis riwayat Bukhari 5844. Baik, anak-anakku, mungkin hari ini Bapak cukupkan pembelajaran materi surah Al-Falaq. Semoga kalian bisa memahami dan mengamalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.